Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di Mathematics and Music. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pola bilangan. Oke, materi ini akan membahas tentang materi dasar pola bilangan. Jadi, pola bilangan itu dibagi menjadi beberapa macam, tapi sekarang kita akan bahas yang dasarnya dulu, nggih. Oke, sekarang kita bahas dulu pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih pola bilangan itu? Nah, kalau dari kata pola, itu kan teman-teman sering menjumpai digunakan untuk misalkan di sepak bola misalkan di pola pertandingan dia ada formasi misalkan 4-4-3 atau semacamnya. Nah, itu juga termasuk pola. Jadi pola itu memiliki suatu aturan tertentu. Nah, kemudian bisa juga digunakan dalam pembuatan pola jahitan dari seorang penjahit. Nah, jadi pola jahitan itu kan juga memiliki suatu aturan tertentu. Nah, contoh lagi itu saya kemarin saat berada di rumah sakit. Nah, itu ada penomoran kamar yang saya amati ternyata misalkan ini jalannya ya yang di sini lorongnya. Lorongnya kemudian di samping kiri kanannya itu adalah kamarnya. Ternyata untuk penomoran kamar itu tidak seperti ini, tidak satu, dua, tiga, nggak urut terus dihabiskan. Nah, ternyata penomorannya itu dia seperti ini, memiliki suatu pola. Jadi satu lompat ke depan dua, balik ke sini tiga, ke sini empat, ke sini lima, ke sini enam. Nah, jadi dia membentuk suatu pola yang unik kan berarti teman-teman. Oh, ternyata dia di sini menjadi pola bilangan ganjil, di sini pola bilangan bulat. Nah, jadi pola itu bisa kita definisikan sebagai bilangan yang unik dan memiliki aturan-aturan tertentu. Ya, bilangan yang memiliki aturan-aturan tertentu sehingga membentuk suatu deret yang unik. Nah, sekarang kalau contoh lain di kehidupan sehari-hari nih, itu seperti apa? Nah, itu ada banyak sekali. Bisa juga untuk penomoran nomor hotel, penomoran di suatu rumah. Nah, sekarang kita akan belajar contoh-contoh pola bilangan. Nah, ini saya merangkum menjadi 7 bagian dari berbagai macam pola bilangan yang ada. Nah, ini yang umumnya yang sering muncul. Oke, gitu ya. Sekarang kita bahas nomor satu dulu. Kita akan menentukan, nah ini, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan barisan berikut ini. Oke, ini kita fokus ke nomor satu dulu. Kita punya 1, 3, 5, 7. Nah, 3 selanjutnya itu apa? Nah, kalau kita mau perhatikan, nah kita bahas bagian-bagiannya dulu ya sebelum itu. Oke, di sini 1, 3, 5, 7 ini kan menyatakan urutan bilangan pertama, urutan bilangan kedua, urutan bilangan ketiga, dan seterusnya. Nah, ini biasa disebut sebagai suku. Jadi suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Oke, itu ya teman-teman. Sekarang dari antara suku dengan suku, dia itu memiliki beda. Jadi bedanya itu antara 1 dan 3. Ini kita lihat bedanya berapa. Ya, misalkan di sini antara 1 dan 3, ini bedanya berarti kan dia tambah 2 nih, plus 2. Oke, 3 ke 5 juga plus 2. 5 ke 7 ini juga plus 2. Nah, ini yang disebut dengan beda. Jadi beda ini memiliki suatu jarak yang sama. Atau bisa juga disimbolkan dengan B. Nah, U1 ini juga sering disebut dengan A. A itu adalah bilangan yang pertama. Bilangan yang pertama. Atau ya A bisa disebut juga dengan U1 karena dia urutan yang pertama. Gitu ya. Oke, karena setiap bedanya itu ada 2, berarti selanjutnya next selanjutnya ini ya. 7 tambah 2 kan 9. Tambah 2 lagi 11, tambah 2 lagi 13. Oke, gampang ya. Oke, sekarang coba kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia kalau kita lihat sekilas dia deretnya turun ya nilainya ya. Berarti kemungkinan dia itu bisa dikurangi jadi pengurangan. Oke, masih sama ya di sini A, ini U2, U3 dan seterusnya. Oke, sekarang
Kita akan bahas dari 100 ke U2. 100 ke 95 berarti dikurangi 5 kan ini. Oke. Ke sini juga kurangi 5 juga. Ke sini juga kurangi 5. Nah, berarti kita tahu, oh berarti bedanya itu min 5. Nah, berarti kita bisa lanjutan. Ke sini juga pasti kurangi 5. Kan 85 kurangi 5, 80. Kurangi 5 lagi 75. Kurangi 5 lagi 70. Berarti hasilnya 80, 75, dan 70. Oke. Lanjut. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, ini agak kompleks nih. Karena kalau teman-teman perhatikan dulu nih ya, kita fokus ke sini dulu. 5, 10, 8, 12, 11, 14, 14. Kok aneh ya kalau kita lihat sekilas ya. Karena di sini kan dia naik nih nilainya. Tapi terus turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Nah, berarti ada sesuatu dari pola ini. Kalau polanya seperti ini, kemungkinan dia itu adalah memiliki dua pola yang dijadikan satu. Bisa juga tiga pola yang dijadikan satu. Nah, jadi kita coba. Misal, ini kalau kita perhatikan sih, ini ya, misalkan 5, ini saya lingkarin, 5, 8, 11, 14. Nah, kita pisah mereka dulu. Kita pisah mereka dulu. Nah, ini 5, 8, 11, 14. Sekarang kelihatan nggak polanya? Coba. 5 ke 8 kan berarti tambah 3 nih. 8 ke 11 juga tambah 3. 11 ke 14 juga tambah 3. Oh, berarti dia pola dengan bedanya 3. Nah, berarti selanjutnya 14 ke 3 itu 17. Gitu kan? Tapi hati-hati ya teman-teman. Karena berarti dia ini kan posisinya yang di sini nanti. Nah, berarti yang di sini yang 17. Oke, gitu caranya. Nah, sekarang berarti terus sisanya gimana? Sisanya kita cari polanya lagi. Sama 10, 12, 14. Nah, kita pisahkan dulu biar nggak bingung. Oke, ini 10, 12, 14. Kita cari 10 ke 12 tambah 2. 12 tambah 14, sorry, 12 tambah 2, 14. Oke, oh berarti ini bedanya 2. Nah, berarti kalau dilanjut, di sini 16, di sini 18. Oke, kita lanjut ke atas. Berarti di sini, nih ya, berarti yang di sini. Ini 16, ini 18. Nah, berarti jawabannya yang ini, teman-teman. 16, 17, 18. Kalau digabungkan. Nah, ini kesimpulannya. Sehingga polanya adalah seperti ini. 5, 11, 8, 12, 11, 14, 14, 14, 16, 17, 18. Itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 4. Ini level yang lebih lanjut lagi. Misalkan kita punya 2, 6, 18. Kalau misal kita pakai cara yang awal tadi ya, teman-teman. Misalkan ini. 2 ke 6 itu kan plus 4. Sedangkan kalau plus 4 ke sini, itu kan harusnya berapa? Harusnya kan 10 toh. Berarti ini nggak memenuhi sifat atau kriteria yang kalau penjumlahan. Nah, kalau pengurangan ya tambah nggak mungkin ya, kan ini dia naik. Nah, berarti dia itu bisa dikali. Kalau dibagi juga nggak mungkin kan, teman-teman. Nah, ini berarti bisa dikali. Contohnya gini, 2 ke 6 itu dikali 3 kan. 6 kali 3, 18. Oh, berarti benar. Berarti polanya itu dikali 3. Nah, mulai ke perkalian dan pembagian, itu namanya bukan beda ya. Tapi namanya nanti R, atau rasio. Nah, jadi ini kita punya R-nya adalah 3. Ini tetap namanya sama A atau U1, yang di sini U2, U3, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba. Berarti selanjutnya ini dikali 3 kan? 19 dikali 3, nah ini. Kali 3, 54. 54 kali 3, 162. 162 dikali 3, 486. Nah, ketemu jawabannya yang ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Kalau nomor 5 ini, kita coba ya. Kalau di jumlah, ini plus 3.
Kalau plus 3 ya nggak mungkin kan ini. Harusnya 7. Bukan plus. Kalau dikali, berarti 1 ke 4 itu kan dikali 4. Kalau 4 kali 4 kan 16. Berarti bukan dikali juga. Nah, terus gimana kalau seperti ini? Nah, ini bisa dilihat. Ada suatu pola di mana dia itu adalah kuadrat dari bilangan asli. Ya kan? Kalau dilihat ini kan 1, 4, 9, 16, 25. Nah, ini adalah kuadrat dari ini. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Nah, jadi dia urut. Ini dari U1 ya ini berarti. U1 kuadrat, U2 kuadrat, dan seterusnya. Berarti di sini pasti U6 kuadrat. Berarti pasti berapa teman-teman? 3, 6. Berarti ini 6 kuadrat, 3, 6. Ini 7 kuadrat, 4, 9. 8 kuadrat, 6, 4. Nah, gampang kan? Oke, jadi itu pola bilangan. Nah, selanjutnya. Ini teman-teman harus hafal ya. Atau ya harus bisa lah. Karena ini sering digunakan untuk soal-soal psikotes. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan, untuk masuk ke perguruan tinggi, itu juga menggunakan tes-tes pola bilangan semacam ini. Jadi tidak pernah akan ada ruginya untuk belajar materi ini. Nah, sekarang dia itu dirubah. PMJ ini kan huruf. Nah, huruf abjad ini harus kita ubah agar bentuknya itu menjadi bilangan. Nah, jadi urut ya. Contohnya seperti ini. A, B, C, D, E, F. Saya ambil ini aja. Berarti ini diganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti pramuka ya. Itu. Oke. Jadi kalau P itu ada di urutan mana? Nanti teman-teman bisa urutkan aja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. 16 gitu ya, pakai jari boleh. Gitu. Jadi nggak perlu dihafalkan, boleh diurutin sendiri aja juga boleh. Jadi P itu 16, M itu 13, J itu 10 kan. Nah, kita fokus ke 16, 13, 10-nya dulu. Habis itu kita cari polanya. Oh, ini polanya turun ya. Kita coba dulu kita kurangkan. 16 ke 13 kan dikurangi 3. 13 kurangi 3 berapa? Oh, benar, 10. Oh, berarti ini memiliki bedanya min 3. Nah, kita cari 10 ke 7. Nih. Oh, gini dulu. 10 ke 7 kan berarti 10 kurangi 3, sorry, 7 ya. 7 kurangi 4, 3. 4 kurangi 1, 3. Nah, jawabannya kan dalam bentuk abjad. Berarti ini juga harus kita translate. 7 itu berarti FG ya, berarti harusnya G kan ini 7. Berarti jawabannya 7 itu G, 4 itu D, 1 itu A. Berarti G, D, A, PMJ, G, D, A. Nah, ini ya. PMJ, G, D, A. Oke, selanjutnya ini terakhir. Nah, ini pola bilangan yang unik kalau bisa saya bilang. Oh, tapi soal saya kurang ini. Harusnya di sini ada satunya, teman-teman. Ya. Nah, kurang satu nih. Oke, ralat dari saya. Oke, ini berarti teman-teman bisa lihat nih. Kalau 1 ke 1 itu kan bisanya cuma dikali 1 ya. Tambah 1 nggak mungkin tambah 0 masa. Ke 1 ke 2 aja nggak mungkin tambah 0. Nah, ini kalau dikali 1, ini kali 1 kan nggak mungkin. Nah, terus gimana? Nah, ini keunikan dari pola Fibonacci. Fibonacci itu dia adalah menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Dengan dua bilangan awal ini sebagai patokannya. Oke, jadi ini patokan awalnya. Kemudian ini kita tambahkan 1 tambah 1, 2. Jadi 2 itu dapatnya dari 1 tambah 1. Ya kan? Oke, habis itu teman-teman jumlahkan lagi. 1 tambah 2 hasilnya 3. Ya kan? 3 tambah 2 hasilnya 5. Ya kan? 3 tambah 5 hasilnya 8. Udah kelihatan polanya. Berarti pola selanjutnya
Yang ini kita tinggal jumlahkan 5 dan 8. 5 tambah 8, 13. Oke, lanjut lagi. Berarti yang di sini 8 tambah 13. Berarti 21 ya. Oke, lanjut. Berarti ini tambah ini. 13 tambah 21. Berarti 34. Oke, bentar, sorry. Oke, berarti 34. Berarti hasilnya 13, 21, dan 34. Nah, nih hasilnya benar. Nah, itu tadi pola bilangan yang sudah kita bahas. Nah, biar teman-teman semakin lancar lagi, ini saya ada pertanyaan mudah banget yang sejenis dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, teman-teman bisa mengerjakannya sebagai latihan. Jadi, ini saya cuma minta satu aja, jadi nggak usah sebutin 3 ya. Tentukan satu pola bilangan selanjutnya dari bilangan di bawah ini. Nah, jadi 1, 5, 9, 13 selanjutnya apa? Dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Oke, saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan kali ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, silakan bisa menuliskan komentar di kolom komentar apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi apa atau ada yang masih belum jelas. Ya, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.